Halo, selamat datang di YPPI Du Podcast, podcastnya YPPI Unit Donokerto Surabaya, bersama saya, Keca Kanewijaya. Hari ini kita akan membahas tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan juga akan membahas tentang program entrepreneur sekolah sebagai salah satu cara mencegah TPPO. Nah, hari ini kita kedatangan seorang tamu, yaitu Bapak Juli Purnomo, Iya, Sarjana Teknik. Beliau merupakan Ketua Dewan Pendidikan Kota Surabaya dan Pembina Komite SMA Negeri 6 Surabaya. Beliau memiliki banyak keterlibatan di dunia pendidikan, khususnya pendidikan usia dini. Halo Pak, gimana kabar? halo juga, selamat pagi Mbak Aya yang cantik ini ya, luar biasa. Ya, gimana Mbak? Eh, Tetap semangat ya? ya, Oh, makasih Pak. eh, Eh, Akhir-akhir ini sibuk apa Pak? ya, bukan akhir-akhir ya, tapi selama ini memang sibuknya Pak Yuli di Oh dunia iya, pendidikan ya. Jadi iya. tidak, jadi selama ini kesibukan Pak Yuli ada di dunia pendidikan, terutama ya pada terkait dengan masalah kurikulum ya, yang terkait dengan masalah edukasi yang ada di jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP, bahkan SMA. Tapi tidak menutup kemungkinan juga melihat perilaku, attitude, lifestyle daripada pelajar-pelajar ini. Nah, saat ini bagaimana dengan mendapatkan kurikulum yang sangat luar biasa ya, istilahnya ada kurikulum merdeka ini bagaimana penerimaan? Itu yang kita evaluasikan, kita analis. Demikian Mbak Ayah. Hmm. Tadi perjalanan ke sini gimana Pak? Aman? Aman, aman, Iya. menyenangkan ya. Karena kenapa? Masuk Gang 2 Donokerto ya, kemudian masuk ke Kiragi, tapi saya sudah mendapatkan ini apa namanya tuntunan ya untuk ini ya dari Bu Titi selaku kepala sekolah dari Iya. Mem Titi tadi. Jadi kemarin saya sudah kasih arahannya, belok ke sini Pak Yuli, belok ke sini. Nah ini, alhamdulillah nggak ada rintangan, nggak ada halangan. Ya, Gitu ya. syukurlah kalau gitu Amin Pak. ya. Jadi Pak, hari ini kita akan membahas isu penting dan Ya, dekat dengan dunia pendidikan ya, ya. yaitu fenomena TPPO Hmm, yang menjadi sebuah ancaman nyata buat kota besar ya seperti ya. Surabaya ini. Hmm. Kalau menurut Bapak Juli, kenapa ya Surabaya ini bisa menjadi wilayah yang rentan kena TPPO? Ya, jadi Surabaya adalah kota nomor 2 di Indonesia, ya, setelah Jakarta. Ya. Kenapa saya katakan dulu? Karena sudah kemajuannya pesat, ya, kemudian sektor ekonominya juga pesat, bahkan pendidikannya sudah merupakan barometer. Juga terkait dengan predikat-predikat yang diraih oleh pemerintah kota, ini tidak main-main. Sudah menjadi kota ramah anak. Nah, anugerah ini UNICEF loh yang memberikan ini, ya itu beberapa. Nah, kenapa kok terjadi hal-hal yang kurang menyenangkan? Ini adalah tidak lepas dari perilaku, attitude. Nah, attitude ini sangat luas sekali kalau dijabarkan, ya kan? Ada segi faktor ekonomi, ya, kemudian ada faktor untuk bersaing bersama teman-temannya, ya, kemudian bagaimana bisa mengimbangi. Tapi yang lebih utama adalah karakter yang harus dibentuk dulu. Ya, kenapa kok menjadi sasaran? Karena Surabaya memang metropolitan kan. Nah, sehingga banyak sekali bukan gangguan loh ya, tapi karena kemajuan dan segala macam bukan gangguan untuk anak-anak ini, tapi sehingga anak-anak ini harus bisa sebagai generasi penerus harus bisa mawas diri. Satu, aku harus berbuat apa seusia ini? Berbuatlah yang positif, ya kan? Seperti di sekolah ada entrepreneur, ya kan? Kemudian ada pembelajaran-pembelajaran yang terkait dengan bakat minat dan ada korelasinya dengan deep learning project. Kenapa saya katakan deep learning? Karena ini yang mendalam. Di sini menggali bakat minatnya. Ini yang harus dipahami, harus diterapkan, harus dikawal. Tapi tidak hanya di dunia pendidikan saja, tidak di sekolah. Orang tua, masyarakat, itu harus terlibat pemerintah. Ya, perlu diketahui Mbak Aya,
hampir setiap Sabtu malam Minggu yang namanya Pak Wali itu keliling untuk melihat anak-anak ini ngapain. Nah, untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi. Pernah mendengar nggak tawuran? Pernah, Pernah kan? pernah. Kira-kira Mbak Aya suka nggak dengan tawuran geng-geng itu? Risih ya. Ngeri ya? Ya, ngeri banget. Nah, apalagi seorang perempuan. Iya kan? Ngeri. Itu aja. Nah, ini itulah yang harus bagaimana menyikapi ini, bagaimana memutus mata rantai ini, akar permasalahan ini. Satu di antaranya adalah memberikan pembelajaran entrepreneur di sekolah. Sehingga entrepreneur kan memberikan yang positif ya. Yang positif. Sehingga untuk waktu berbuat yang tidak baik itu tidak terpikirkan lagi karena ini merupakan salah satu base learning project. Ya. Jadi proyek kan ini kan dibentuk ini satu kelompok ya kan. Kemudian apa yang dikerjakan proyeknya apa ya kan. Entrepreneurnya itu apa, apakah bisa dibagi, itu salah satunya. Dan yang berikutnya anak ini sudah menyelesaikan marketing sehingga dia sudah punya duit sendiri. Ya kan? Menghasilkan sendiri. Dan itu tergantung daripada inovasi dan kreatif daripada masing-masing siswa. Itu salah satu akar pemutusannya. Ya, ini terkait masalah dengan TPPU tadi ya, tindak perdagangan orang tadi ya, tindak pidana perdagangan orang ini salah satunya. Ya itu. Ini untuk memutus mata rantainya yaitu diberi kesibukan atau kegiatan yang positif. Gitu. Tapi kalau misalnya anak ini sudah punya skill entrepreneur tadi, dia tetap ikut kena TPPO nggak? Tahu nggak arti TPPO? Tindak pidana perdagangan orang. Iya, bukan perdagangan orang biasa loh. Ya, ini sudah mengarah ke biologis. Nah, ini kalau sudah mengarah biologis ini berarti sudah moral. Ya, kalau moral ini hanya dipenuhi keinginan yang konsumtif, bukan produk atau bukan produktif, ya itu jadinya parah nanti. Iya kan? Nah, inilah untuk mengalihkan sana. Jadi insya Allah kalau anak-anak ini sudah mempunyai pemikiran positif dan mempunyai bakat entrepreneur yang makin berkembang tidak akan lari ke sana. Kenapa? Masalahnya cuma money oriented, duit. Dia harus pegang itu. Ya kan? Maaf. Butuh baju yang keren, ya kan? Paham ya? Ya. Sedangkan tanpa mengurangi rasa hormat, keluarga kurang beruntung. Ya. Kemana larinya? Nah, inilah yang entrepreneur yang sangat-sangat penting. Sangat-sangat diperlukan. Bukan hanya entrepreneur aja, kegiatan yang lainnya. Tapi yang sifatnya menghasilkan duit itu kan hanya entrepreneur. Iya kan? Boleh mau tarik suara boleh, bakat minatnya menyanyi boleh, iya kan? Boleh. Tapi yang positif-positif saja. Sehingga intinya antara bakat minat, entrepreneur kemudian dia pasti pegang duit. Jangan sampai ini tidak pegang duit. Kalau tidak pegang duit nanti kacau jadinya, ya kan itu. Entrepreneur positif lah. Ya, jadi Surabaya ini termasuk rentan kena TPPO juga karena menuntut gaya hidup yang mewah ya, Pak. Iya. Ya. Sudah dijawab sendiri, pintar sekali Mbak Ayanda ya. Berarti sudah paham banget tentang lapangan ya gitu ya. Ya, luar biasa. Terus kira-kira bentuk eksploitasi apa aja ya Pak yang mungkin terjadi kepada anak-anak? Eksploitasi itu kalau saya sampaikan di pot ini kelihatannya kurang etis. Ya, karena ini semua nanti yang akan nangani adalah tindak-tindak semacam ini itu adalah pihak yang berwenang, berwajib. Ya. Sehingga tidak terjadi diskriminasi, tidak terjadi saling berucap atau saling menyalahkan generasi. Karena kita berharap generasi ini adalah generasi yang akhlakul karimah, kemudian yang betul-betul cerdas dan punya kualitas. Ya. Kalau eksploitasinya banyak sekali Mbak ya. Banyak sekali. Nah, bisa juga terjadi dari komunitas, ya kan? Terjadi orang tua, bisa terjadi dari teman. Ini lingkungan. Ini namanya social schooling, pengaruh lingkungan. Itu sangat luar biasa. Nah, jadi harap hati. Siapa yang berperan di sini? Satu, tetap orang tua. Pengawasan. Ya, sekali lagi pengawasan orang tua. Ya. Laki-laki perempuan sama pengawasan. Ya. Larinya kemana? Larinya pasti ke arah biologis.
Kan anak-anak kan ada yang kena TPPO tuh Pak. Ya, Dia nggak bisa menyuarakan pendapatnya, terus apa yang bisa dibantu? Kan orang tua pasti juga nggak tahu mungkin. ya, Terus apa yang bisa ya dilakukan? nanti akan ada pendampingan. Nanti akan ada pendampingan dari psikolog, ya kan, yang mempunyai profesional. Tidak hanya sekedar anak ini di justice, enggak dong. Permasalahannya kenapa? Ya kan, kok sampai begini, ya kan, sampai terjaring, ya kan, sampai dibawa ke apa namanya istilahnya ke Liposos dan segala kenapa? Sampai di outrage, ya kan, kenapa? Itu harus jadi akar permasalahannya. Enggak asal dipegang taruh di sana, diambil orang tua enggak, harus ada pembinaan, termasuk orang tuanya juga. Ada bentuk komitmen, ada bentuk pernyataan antara orang tua dengan yang terkait. Sehingga ini itu pun tidak hanya memutus di situ loh Mbak ya. Ini tetap pemerintah juga masyarakat harus memantau. Kan nggak suka kan? Siapa? Istilahnya dulu kecakup ya. Nah, akhirnya kurang etis, kurang enak ya. Nah, ini harus sama-sama. Harus sama-sama. Kenapa anak ini sampai berbuat demikian? Kenapa anak ini kok sampai tindak apa namanya tindak lakunya atau perilakunya demikian? Itu harus tetap melibatkan. Nggak mungkin ditangkap kemudian dilepas begitu saja. Pasti didatangkan orang tua. Ya, itu namanya restorasi justice. Duduk bersama sebelum kalau ada tindak pidana yang jelas. Pembunuhan, perampokan, ya kan. Nah, ini baru nanti ke ranah pidana. Tapi selama masih ada hubungan kekeluargaan dan bisa dilakukan secara restorasi justice, artinya restorasi justice itu duduk bersama, mufakat, dan di situ ada pernyataan bahwa entah itu tidak mengulang, entah itu dalam pengawasan itu tertulis. Nah, itu. Kalau anak-anak kena TPPO, yang berarti yang salah ini harusnya orang tuanya atau gimana? Yang salah orang tuanya atau bagaimana? Heeh. Satu, saya ulang lagi ya. Social schooling sangat berpengaruh. Potensi. Social schooling itu teman. Ya, bukan saya melarang jangan bermain sama teman, enggak, tapi ini social schooling, ini sangat berpengaruh. Satu, temannya misalnya kurang bagus, ya kan? Kemudian dia pasti ikut. Apalagi satu komunitas ini rata-rata begitu. Bukan saya menganjurkan Mbak Is supaya berteman sama anak, enggak. Ya, tapi ini adalah satu komunitas. Social schooling nomor satu. Pengaruh ya. Kemudian yang kedua, pengawasan orang tua. Ya. Ketiga, itu membuat bagaimana kegiatan ini supaya positif. Jadi orang tua juga bisa disalahkan, juga bisa tidak. Nah, pemerintah ini adalah yang mencegah akar permasalahan dan melindungi generasi penerus ini. Ini kan generasi seperti Mbak, ini kan generasi penerus. Iya. Ya, kita yang tua-tua ini kan mati ya kan, meninggalkan dunia. Tapi penerusnya ini kan masih muda-muda ya kan. Nah, itu yang harus betul-betul mempunyai kualitas, bukan kuantitas tapi kualitas, mempunyai attitude, lifestyle, karakter building yang very good. Ya. Entah itu mau menuju ke apa namanya generasi emas ya. Tapi jelas itu adalah hukumnya wajib. Siapa sih yang tidak mau anaknya jadi orang yang akhlak karimah, yang betul-betul apa namanya terkait dengan masyarakat itu hubungan emosionalnya bagus, ya kan, dan tidak pernah kena tindak pidana, itu kan salah satunya. Semua orang tua mengharapkan demikian, ya. Dan ini bagaimana ya sangat sulit. Sulitnya di mana? Yaitu tadi kalau social schoolingnya, termasuk juga narkobanya. Ya kan itu. Ya, jadi banyak sekali bentuk eksploitasinya ya, Ya, Pak. banyak. Terus Dewan Pendidikan sendiri punya peran apa, Pak, untuk mencegah TPPO ini? Jadi Dewan Pendidikan itu mempunyai 4 peran dan 2 fungsi. 4 peran diantaranya sebagai advisor agency, mediator, supporting, ya, kemudian fungsi kontrol. 4. Yang 2 adalah meningkatkan mutu pendidikan, ya, yang bermutu agar bersaing dengan dunia internasional, kemudian juga pelayanan yang terbaik. Ya, kenapa kok saya katakan pelayanan terbaik? Tanpa pelayanan terbaik tidak akan mendapatkan hasil mutu pendidikan yang bagus. Ya.
Ini pelayanan yang baik, artinya harus transparan dan itu adalah peran dan fungsinya Dewan Pendidikan. Tapi di sisi lain, karena Dewan Pendidikan ini domainnya ada di pendidikan, juga ada beberapa karakter, kemudian dan lain sebagainya, termasuk lifestyle itu juga masuk dalam satu pengembangan. Ya, jadi secara all out menyeluruh. Tidak hanya di masalah pendidikannya saja, tapi juga masalah sikap, ya kan, kemudian masalah bagaimana mengembangkan pendidikan ini agar bisa bermutu, bagaimana melindungi siswa-siswi ini, ya kan, bagaimana melindungi hak-hak guru, itu ikut terlibat kita, ya, ikut mendesainkan, ikut menjadi kajian analisnya ada di sana. Apalagi sekarang ini kan, maaf ya, anak sekarang terhadap guru misalnya kurang ramah, ini kan harus ada bentuk, ya apa caranya, bagaimana kita bisa mengarahkan atau pendidikan memotivasi atau pendidikan mengedukasi siswa-siswi ini, ya kan? Bagaimana caranya? Kita tidak mendiskusikan ya. Semua pendidikan bagus tujuannya. Swasta negeri bagus semuanya, ya. Guru juga gitu sebagai transformatif untuk masalah pembelajaran pendidikan pasti tujuannya bagus karena sudah diatur dalam 8 standar, ya, di antaranya itu, ya, 8 standar semua sudah diatur. Nah, inilah tujuannya juga salah satu peran dan fungsi Dewan Pendidikan. Tadi 8 standar itu apa aja, Pak? Maksudnya? Ada standar proses, standar isi, ya, kemudian standar kelulusan, standar peningkatan, juga ada lagi standar infrastruktur, pendanaan juga ada banyak. Ada 8 itu, nggak begitu hafal ya kan, iya. tapi ada dan semua Iya. itu ada Permendiknasnya, ada aspek hukumnya, ya. Nah, ini yang paling dengar adalah standar proses, standar isi, dan standar kelulusan. Itu yang sangat-sangat penting, ya, itu. Karena semua mencakup 8 standar itu semuanya. Semua dicakup. Antara siswa, hak siswa juga, antara perlindungan siswa juga hak dan perlindungan Bapak Ibu. Dewan Pendidikan sendiri ada nggak langsung kayak bantu anak yang kena TPPO ini langsung bantunya secara fisik gitu? Itu nanti kalau kita ada suatu event, itu biasanya secara general, secara menyeluruh, itu diadakan sebelum MPLS. Oh. Ya kan? Sebelum masa pembelajaran tahun ajaran baru, kan ada pertemuan antara sekolah, siswa yang baru dengan wali murid. Mbak Ayah dulu masuk di sini kan juga begitu kan? Iya. Iya kan? Nah, di situ nanti kita akan memberikan pencerahan-pencerahan. Di samping itu ada bentuk komitmen yang ditandatangani oleh peserta didik sendiri, siswa, ya, atau siswi, kemudian orang tua dan sekolah diwakili kepala sekolah. Dilakukan enggak? Dilakukan. Betul. Iya. Nah, tanda tangannya di atas meterai enggak? Nggak tahu, Pak. Loh, Nggak kok nggak lihat. tahu, gimana? Salah satunya apa? Ayo. Yang tidak boleh tertera di kesepakatan ini, pernyataan ini. Nggak boleh perundungan, bullying. Iya, itu diantaranya. Iya. Kemudian tidak boleh ada minuman keras, ya kan? Tidak boleh merokok, kemudian tidak boleh berjudi, tidak, kan banyak sekali. Nah, tapi masing-masing sekolah mempunyai varian yang berbeda. Nah, ini sudah dituangkan. Bagaimana itu sudah sebetulnya. Tinggal follow up. Nah, ya kan? Kalau ada apa-apa, loh ini loh pernyataanmu, ya kan? Kok kamu sampai begini? Kok sampai ketangkap dan segala macam, ya kan? Nah, padahal tapi ranahnya ini ranahnya di sekolah. Di luar sekolah itu sudah wewenangnya berbeda, iya kan gitu. Tapi kenyataannya kalau ada apa-apa yang ditanya apa dulu? Kamu sekolah mana? Iya. Betul? Iya. Kan nggak ditanya kamu anaknya siapa, kan enggak toh? Enggak. Ya, kamu sekolah mana? Kan begitu toh? Nah, pasti yang ditanya sekolah dulu. Ya kan? Kenapa? Sekolah adalah untuk membina, membentuk karakter yang betul-betul bagus, menjadi karakter yang akhlakul karimah untuk anak-anak bangsa ini. Itu Mbak Ayah. Oke. Lalu kan kita lihat pemerintah kan punya program sekolah aman dan ramah anak. Iya. Serta orang tua melek digital. Nah, bagaimana ya Pak program-program tersebut bisa membantu melindungi anak dari eksploitasi? Iya. Jadi pemerintah ini kan saat ini generasi kan sudah generasi Z. Ya.
orang tua itu tidak semua paham, tidak melek terkait dengan IT. Ya. Ya, nah kita hanya pengawasannya bagaimana menggunakan juga hanya sebagai fungsi kontrol aja, monitoring. Ya, kita nggak tahu kok putra putri kita kalau di kamar kira-kira tahu nggak? Maaf, Mbak Aya kalau lagi WhatsAppan ya kan, mama papa tahu nggak kira-kira? Enggak. Nggak tahu kan? Enggak. Dan mama kan kadang-kadang juga maaf WhatsAppnya itu ya atau handphonenya kadang-kadang juga ada passwordnya. Nah di password nggak itu? Di password. Di password ya. Untuk apa fungsinya di password? Ya kalau takutnya ada orang yang lihat buka WA Mm-mm. kan bahaya. Iya. Sekarang saya tanya ke Mbak Aya, kira-kira kalau orang tuanya tanya dikasih passwordnya nggak? Mungkin enggak. Nah ini ya itu miskomunikasi. Ya. Jadi harus bagaimana orang tua bisa mengontrol. Saya tidak pakai contoh lainnya ya, karena kita sekarang ini lagi podcast dengan Mbak Aya, ya kan? Kurang etis kan? Jadi itu orang tua untuk melihat bagaimana isi daripada memori yang ada di HP. Kalau sementara ada passwordnya, nggak bisa dong. Iya Iya. kan? Nah, kita harus betul-betul transparan bahwa kita membuktikan bahwa handphone ini kepentingannya adalah untuk masalah pendidikan, untuk masalah informasi, bukan untuk yang lain. Iya kan? Nah, itu kan dia bisa oh iya ternyata. Kalau selama ini orang tua nggak bisa fungsi kontrol dong. Pemerintah juga nggak bisa. Kapan itu sudah pernah dilakukan di sekolah tidak boleh membawa handphone, iya kan? Iya. Ada yang protes kan? Loh, bagaimana saya jemput anak saya? Sekarang kita kembalikan, oke, monggo. Tapi dengan satu catatan, orang tua berperan enggak dalam pengawasan HP ini? Karena HP itu bisa juga mempengaruhi, ya kan? Kita bisa kumpul-kumpul melalui informasi yang hanya beberapa detik. Yuk kita ngumpul di sini pakai WhatsApp, itu kan bisa, ya kan? Nah, Iya. iya kan? Nah, itu. Jadi itulah peran orang tua yang sangat krusial dan sangat penting sekali untuk pengawasan terhadap IT tadi, terhadap HP. Karena generasi yang saat ini adalah generasi yang luar biasa. Ya. Cuman jangan sampai generasi luar biasa ini salah jalan. Iya. Ya. Kalau orang tua pasti kan nggak paham, banyak nggak paham ya. Kadang-kadang kita tanya kan ini gimana cara aplikasi ini gimana, Excel ini gimana, ya kan cara penggunaannya gimana. Ini kan begitu. Nah, bentuk supaya kita sama-sama amannya safety untuk antara orang tua dan anak. Boleh di luar dikunci boleh, itu untuk pengamanan. Tapi kalau udah di rumah, tunjukkan aja ke orang tua. Di rumah itu Pak, lihat isinya apa. Oh, luar biasa. Papa mama pasti menyukai. Nah, berarti anakku betul-betul sportif bahwa isinya. Jadi nggak sampai berpikir kemana-mana. Jangan sampai ada permasalahan yang sumbernya dari handphone. Nah, iya kan? Kan sementara ini yang disalahkan handphone, iya kan? Iya. Cuma handphone. Handphone nggak bisa disalahkan, handphone itu sarana yang bagus. Iya. Iya kan? Heeh. Mau diajak kemana kan bisa. Yang salah siapa sekarang? Handphonenya apa orangnya? Apa Orangnya. orangnya kan? Nah ya sudah. Itu jawabannya yang harus kita harus sportif. Menggunakan alat-alat IT ini yang canggih ini betul-betul harus sesuai. Ya gitu loh. HP ini bisa dibawa kemana-mana. Buat bohongin orang juga bisa. Contoh. Pak Yuli di mana posisinya? Ya kan? Waduh, saya masih di luar kota padahal tidur. Iya kan? Kan nggak nampak kecuali kalau pakai video call. Iya kan? Nah, jadi itu harus bentuk ada kolaborasi, ada saling saling membantu, saling jujur ditunjukkan bersama. Gitu loh. Betul. Jangan sampai terjadi hal yang di luar itu. Nah, kalau mama papa misalnya masih maaf ya karena kesibukan, kurang care ya yang nunjukkan lah. Ya kan? Nah, di sana kan kesibukan beliau-beliau ini ya kan nggak sempat bertanya. Hanya dilihat aja sepintas, oke lah anakku bagus kok. Waktunya belajar, ya kan. Nah, apakah pernah ditelepon sama orang tuanya? Ayah di mana ya kok belum pulang-pulang jam sekian? Itu kan juga salah satu warning. Iya. Itu salah satu bentuk kepedulian orang tua terhadap anakku sekarang di mana posisinya. Biasanya pulang jam 4 sore, ya kan. Ini kok sampai sekarang kemana? Itu pasti ada. Nah, itu salah satunya bentuk kolaborasi untuk memotong mata rantai hal-hal yang tidak diinginkan, yang negatif dan menimpa pada anak-anak bangsa. Salah satunya loh ya. Terus kan sekolah kan mengajarkan kayak berbagai program entrepreneur ya Pak.
Terus misal nih, anaknya punya skill, contoh skillnya masak. Terus dia mau menjual masakannya ini, tapi daya beli masyarakat nih kurang. Pemerintah bisa bantu apa? Ini terkait dengan skill. Iya. Kembali lagi pada deep learning. Pendekatan mendalam. Ya, artinya apa? Menggali paling dalam bakat minat daripada siswa-siswi. Apa pemerintah? Pemerintah melalui sekolah mengawal, mengadvokasi siswa-siswi tadi. Kembali lagi pada based learning project. Ya kan, misalnya skillnya ada di chef, skillnya ada di sebagai barista, ya kan? Kita lihat. Terus apa di profesional barista ini? Ya kan? Diberitahu. Kalau anak ini senangnya di kafe, di barista, pasti suka. Ya kan? Dan mereka akan berlomba-lomba bagaimana mendesain untuk toppingnya itu. Nah, bentuknya bagaimana itu dilombakan loh. Ini saya kira sudah merupakan bakat minat yang luar biasa. Luar biasanya di mana? Mengalihkan hal yang negatif ke positif. Terkait dengan masalah rezeki, terima atau enggaknya itu nanti urusan belakang, tapi ya sudah mengarahkan ke arah pemikiran positif. Itu tugasnya sekolah melalui pemerintah. Ya, jadi pemerintah memberikan tugas mana? Tolong, ini ada entrepreneur, tolong dikawal. Makanya di sekolah ini kan ada entrepreneur yang luar biasa. Entah batik, entah masak, entah bikin kue. Ya kan, kalau dulu kan di SMK ya, kebanyakan ya kan, di tata boga dan segala macam. Itu salah satunya. Dan masing-masing siswa itu mempunyai varian. Bakat minatnya kan bervarian. Kalau Mbak Ali apa bakat minatnya? Hmm, kayaknya masih sama, cuman ngerajut sama gambar. Ngaji sama gambar. Iya. Luar biasa. Ya, itu nggak apa-apa. Merajut, menggambar, itu bentuk kesabaran kan. Jangan dilihat hanya ini bentuk apa ya, kreativitas, bentuk luapan hati. Jadi bentuk bakat minat ini nggak semua orang sama. Iya kan? Contoh aku masak. Dia masaknya seleranya keakademikan. Itu adalah salah satu bentuk luapan emosional daripada masing-masing. Ini segi psikologisnya loh ya. Itu. Berarti pemerintah sebenarnya sudah memberikan banyak fokus ya Ya, ke fenomena TPPO ini ya, Pak. iya, Terus Pak, anak-anak yang mengalami eksploitasi ini pasti punya dampak sosial dan psikologis ya. ya, Gimana itu, Pak? ya. Jadi anak-anak yang sudah maaf ya, yang sudah terdampak pasti next time betternya entah usia berapa pasti dia masih berpikir. Oh iya ya dampaknya gini. Mungkin salah satu dampaknya sudah tidak mau berteman lagi teman-temannya ya mungkin juga tidak mau keluar rumah karena masa malu dan segala itu ada semua. Itu yang paling paham analisis makanya ada pendampingan psikolog. Nah, ya kan? Maaf kalau anak lagi bermain jajak temannya kemudian terjadi hubungan di luar kemudian tidak sama-sama tidak jadi ini kan salah satu ada yang dirugikan kan. Ya ini butuh pendampingan. Pasti ada dampaknya. Nah, ini pemerintah sudah memberikan pendampingan, memberikan support, mengintervensi terhadap siswa, anak remaja, anak-anak yang ada di wilayah kota Surabaya. Makanya meraih untuk kota ramah anak. Nah, itu. Internasional loh Mbak ya, ini nggak main-main ini ya kan. Nah, ini yang harus kita jaga. Ya, jangan sampai sudah punya predikat ini tapi kenyataannya masih banyak tawuran. Banyak anak yang maaf pacaran nggak jelas. Nah, iya karena banyak perilaku tingkah laku yang di luar ya bukan di luar nalar tapi kurang kurang enak lah dilihat Iya, ya. Maaf ya. iya. Contoh seperti merokok dan segala macam, ya kan? Enaknya. Sekarang saya tanya, perempuan merokok kira-kira di umum benar nggak? Nggak benar. Nggak benernya di mana? Nggak enak aja kalau Nggak dilihat. enak itu jawaban. Jadi nggak enak. Kenapa? Kan dilihat umum kan. Tapi mereka juga nggak mikir. Aku bisa kok. Inilah namanya social schooling-nya yang terganggu. Ini pemerintah sudah turun tangan. Tapi kita bagaimana? Ya, Pak Yuli pernah mengingatkan di salah satu komunitas. Ya, jadi satu kedai lah ya. Kedai kopi. Saya lihat ngerokok. Aku mau mengingatkan tuh pikiranku gini.
Begini rokok-rokokku sendiri, murid-muridku sendiri, kok bapak jadi mau apa kalau sudah diingatkan gitu? Hmm? Duit-duitku sendiri kan nggak bisa. Jadi kembali lagi pada orang. Terus kalau misalnya orang tua udah angkat tangan, dia nggak bisa bantu apa-apa. Nah, tapi anak ini tetap nggak bisa keluar dari lingkungan TPPO tadi itu. Terus siapa yang bisa bantu anak ini? Ya pihak hukum, psikologis, pihak hukum. Sekarang apa alasannya terkait orang tuanya sudah angkat tangan? Itu kan banyak sekali ketidakmampuan segi ekonomi ya, ataupun sudah saling ribut, sudah tidak ada kecocokan antara anak dengan orang tua, isinya ribut tok. Iya kan? Nah, ini kan sudah tidak ada. Ini sudah harus kembali pada kaidah-kaidah maaf dalam ya harus dibicarakan melalui aturan-aturan yang ada. Nah, ini makanya jangan sampai anak ini sampai berhubungan masalah dengan hukum. Nah, kalau masih bisa secara restoratif justice. Jadi secara kekeluargaan. Kan ada tuh anak yang tidak mau artinya tidak menghargai orang tua, iya kan. Nah, malam ada banyak sekali, iya kan gitu. Nah, ini kan orang tua masih khawatir, iya kan. Tapi ternyata anaknya nggak bisa seperti pertanyaan tadi. Terus bagaimana? Ya hukum yang berjalan. Selama anak ini ada tindak pidananya kriminal, ya hukum nanti yang akan berbicara, yang berwajib karena orang tuanya sudah angkat tangan. Tapi selama orang tuanya masih care dan mau membina, duduk bersama. Enak kan? Nah, ada pernyataan. Saya kira nggak ada mbak yang orang tua sampai angkatan kalau nggak buanget buandeli gitu ya kan itu. Bandel lu apa sudah sulit ya kan gitu. Kalau misalnya ada kejadian anaknya ini bandel parah, terus dia sampai bisa nggak masuk ke penjara gitu atau Ya gimana? bisa. Dilihat ranahnya dulu permasalahannya apa. Ya Contohnya kan? permasalahannya apa aja? Ya banyak, ya kan. Banyak permasalahannya apa? Permasalahan mencuri, permasalahan narkoba, permasalahan pelecehan seksual, ya kan bisa dong. Ya kan? Pemerkosaan banyak sekali, pembunuhan aja. Itu jangan sampai. Kita ini hanya ingin menyelamatkan generasi bangsa. Gitu loh, iya kan gitu loh. Bersama-sama pemerintah dan orang tua, iya kan? Dan masyarakat agar nyaman, hidup tenang tanpa ada gangguan, ya kan? Tanpa ada istilahnya itu tawuran. Jadi kita jalan kemana-mana aman, ya kan gitu loh. Jam berapapun aman. Coba sekarang kalau kita jalan jam 1, jam 2 pikiran, jangan-jangan ketemu jambret nanti, iya kan? Iya. Nah, itu. Iya kan? Pasti kan pikiran. Nah, artinya sudah tidak nyaman di kita, iya kan? Nah, itulah yang akan kita buatkan suasana kota Surabaya yang kondusif, ya. Enak, nyaman, ya kan? Dan aman untuk warga. Itu adalah salah satu tujuan daripada kota Surabaya untuk ramah anak dan ramah semuanya. Jadi dampaknya dalam banget ya Pak. Oh, dalam banget dampaknya. Kasihan juga mereka yang kena TPPO ini. Nah, kasihan kenapa? Makanya akar permasalahan itu apa? Anak ini kok sampai begini itu apa? Tadi kembali lagi, ya kan? Faktor ekonomi dan segala macam, social schoolingnya banyak bahaya, ya. Jadi jangan menjustis bahwa kamu kok begini, jangan dong. Dilihat dulu akar permasalahannya. Kita dekatin, ya kan? Kita ajak ngomong yang baik, ya kan? Ya bisa kok diajak ngomong baik, ya kan? Kenapa kok begini? Baru kelihatan. Oh iya, oh begini. Nah, oh begini. Bagaimana solusinya? Bagaimana cara memutus akar permasalahan? Iya kan? Nah, itu yang harus kita lakukan. Terus kalau misalnya anak ini kan masalahnya ada di lingkungan sekolah, tapi teman-temannya semuanya kayak gitu. Terus apa yang bisa dibantu? Teman-temannya kayak gitu semua. Yang kayak yang nggak bener semua lah Pak. Yang nggak bener semua. Masa ada sekolah gitu? Nggak ada. Ya paling berapa persen? Iya kan? Paling berapa persen? Iya kan? Nggak ada. Saya nggak akan jawab itu. Iya kan? Nggak ada. Karena apa tujuan sekolah itu bagus. Iya kan? Guru mentransformasi masalah pendidikan. Ya, membentuk karakter. Ya kan? Kalau hampir semuanya sama begitu. Ini namanya bukan sekolah ini, ya kan gitu. Iya. Ya Pak Yuli nggak mau nyebutkan itu, ya kan. Ini didengar orang banyak nanti, iya kan, kita apalagi di podcast, ya kan ya. Ya, nggak ada. Jawabannya nggak ada. Ya, Pak. Tapi kalau persentase kecil ada. Di sekolah tidak ada komunitas yang begitu. Pasti di luar sekolah. Ya.
di luar sekolah. Bukan Pak Yuli ini melindungi sekolah, bukan. Sekolah bukan tempatnya untuk begitu. Ya, bukan tempatnya untuk hal-hal yang negatif. Tempatnya untuk belajar dan berbuat positif. Ya, bersama Bapak Ibu guru. Ya. Nah, gitu loh. Ini harus saling berkolaborasi ya kan. Nah, saling memberi, saling mengerti, saling menghargai. Ya kan? Nah, wah itu kalau udah luar biasa. Jangan berbicara masalah oh jahatnya, oh ini bukan, kita berbicara enaknya aja lah, positive thinking aja. Ya. Kalau kita sudah negative thinking itu pasti larinya ke like and dislike. Ya, antara suka dan tidak. Nah, ya kan itu. Tuh. Oke, Pak. Nah, di SMP YPP 1 ini kan banyak program entrepreneur ya, Pak. Contohnya kayak mulai dari membuat karya, pengolahan makanan, terus juga kewirausahaan. Tadi kita tahu kalau banyak kasus TPPO ini terjadi karena faktor ekonomi, Pak. Di antaranya. Iya, di antaranya. Nah, menurut Bapak gimana ya program entrepreneur sekolah ini dapat menjadi salah satu solusi buat menangani TPPO ini? Jelas. Salah satu untuk mengantisipasi ya, memotong akar permasalahan perdagangan orang, tindak pidana, yaitu adalah entrepreneur. Memberikan kegiatan yang positif. Entrepreneur ini memberikan kegiatan. Tapi kegiatan yang betul-betul disukai sama siswa-siswi. Kalau misalnya kegiatannya nggak disukai, misalnya ayah nggak suka menyanyi. Tapi masuk di menyanyi, pasti fals kan suaranya. Pasti nggak mau hadir kan. Nah, tapi kalau sesuai dengan bakat minatnya, kan pasti hujan pun akan turun, akan hadir ke sekolah. Aku ada ekstra ini mah, Pak, aku harus ikut, kan begitu ya. Contohnya seperti paduan suara, ya kan. Kurang satu pun juga sangat berbeda, kayak seperti itu. Jadi bagaimana salah satunya mengantisipasi, memberikan kegiatan-kegiatan yang positif sesuai dengan bakat minat. Memberikan kegiatan positif tidak sesuai bakat minat kurang bagus. Ya, makanya kenapa contohnya ekstrakurikuler disuruh milih sendiri kan? Iya. Ya, betul. Iya. Kan tidak ada paksaan kan? Nggak Nah, ada. karena itu supaya selaras. Ya kan? Jangan sampai nggak suka karate ya, tetap dipaksakan kamu harus ikut karate. Nggak suka renang dipaksakan ikut renang kelelep. Ya kan? Nggak bisa berenang nanti ya. Nah, itu. Akhirnya nggak mau hadir. Sama pelajaran juga demikian. Ada nggak kira-kira Mbak Aya pelajaran yang nggak tidak sukai? Pasti Ayo ada. jujur, ayo Ya, pasti ada ayo lah, jujur, Pak. ayo. Pasti ada toh? Ada. Nah, sekarang saya tanya, pelajaran apa? Matematika. Matematika, luar biasa. Kenapa nggak suka? Nggak suka ngeliat angka, Pak. Sepet matanya. Duh, ini jawaban yang kurang pas ini. Ya kan, nggak suka kenapa? Nah, kalau sudah nggak suka, ya kan, artinya tidak mau belajar kan? Akhirnya kalau ketemu sama Pak Guru, nggak ketemu, apa? Waduh, nggak enak nanti aku belum mengerjakan PR, belum mengerjakan ini dan segala macam ya kan. Nah, kalau bisa jangan ada mata pelajaran yang tidak disukai. Karena ini merupakan kelengkapan loh. Ya kan? Mata pelajarannya berapa kan kelengkapan. Satu tidak disukai, itu juga jadi masalah. Ya. Jadi kalau bisa tetap yang tidak disukai itu dipelajari. Gimana supaya bisa suka. Ya kan? Minim saja, ya kan? KKM-nya berapa? Disukai. Kalau nggak suka, udah mau buka bukunya udah antipati, udah ya kan ngapain? Waduh besok bahasa Inggris ya kan ketemu sama misalnya lo ya sama Memani, waduh belum mengerjakan nanti kalau disuruh maju ke depan bagaimana ya? Nah, jadi sebelum mau belajar di sekolah itu sudah di rumah itu sudah terpikir. Nah ini sudah mengaruh, iya kan gitu. Jadi saran kalau bisa semualah bukan Mbak aja ya. Jangan ada lah mata pelajaran yang tidak sukai. Iya kan gitu. Semua harus disukai karena ini merupakan kelengkapan loh ya. Ada nggak dari Bapak Ibu guru, anak-anak gimana kira-kira yang tidak disukai dengan pelajaran ini? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Nggak ada. Cuman kalau lagi gurunya lagi kosong suka ya gitu ya. Iya. Lagi mungkin terlambat datang gitu suka ya. Nah itu tapi kan tidak suka, tidak bukan masalah kepelajarannya kan. Iya. Nah gitu ya. Jadi tetap harus semangat, semua harus disukai pelajaran. Jangan sampai tidak. Ya, karena itu kelengkapan ya. Itu kelengkapan dan itu harus dipelajari. Memang banyak lah kurikulum di
di Indonesia ini, tapi harus ya kan. Itu sudah diatur di di aturan pendidikan, termasuk di tadi di 8 standar tadi udah masuk di situ semua. Udah diatur ini begini. Nah, tidak disukai ya gitu. Iya. Gak apa-apa tak Mbak ya? Enggak Ya, apa. ya. Jangan terlalu paneng ya gitu loh ya. Oke, jangan apalagi. Program entrepreneur sekolah ini dapat jadi solusi untuk mencegahnya pasti ya Pak. Ya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Mm-mm. Kita bicara visi Indonesia Emas 2045. Ya. Seperti apa sih generasi muda yang ingin dibentuk melalui program pendidikan dan kewirausahaan sekolah? Ya. Jadi untuk menuju generasi emas 2045 itu diantaranya ada betul-betul membentuk anak yang berkompetensi, tingkat intelijensi. Kemudian yang kualitas, bukan kuantitas ya, kualitasnya betul-betul mutunya itu betul-betul bisa diandalkan. Terus bagaimana bentuk kerjasamanya? Saya ulang lagi. Keberhasilan seseorang tidak hanya di akademisi saja. Bakat minat juga bisa. Bisa saya pakai contoh. Pernah makan tahu campur? Pernah ya? Atau makan makanan yang favorit lah ya gitu. Iya. Itu kan belajarnya dari bakat minat, chef ya. Kemudian sampai menjadi orang yang berhasil. Berhasil itu artinya apa? Banyak pelanggan, banyak duit, ya kan, mau apapun bisa. Itu salah satu kesuksesan. Kalau dekatnya rumahnya Pak Yuli itu ada. Udah terkenal, sekarang ada ikonnya. Oh, itu dekatnya tahu campur Pak ya, yang enak. Luar biasa. Jangan tanya lulusan apa. Jangan tanya ijazahnya apa. Jangan tanya sekolahnya di mana. Tapi penggalia mendapatkan uang secara entrepreneur melalui jualan tahu campurnya luar biasa. Nah, itu salah satunya. Jadi ini yang keberhasilan. Makanya kembali lagi antara entrepreneur yang di tingkat pendidikan, pembelajaran di sekolah dengan akademik sama. Itu nanti akan bentuk bis karena bocah pengangguran, ya kan. Nah, akhirnya anak-anak sudah betul-betul bisa menikmati. Oh, aku bakat di sini, tapi tidak meninggalkan akademisinya loh ya. Tetap harus, karena ini harus ada kompilnya, harus ada kompilasinya, harus ada regulasinya. Nggak mungkin dong, ya kan. Sekarang masa ini bumbu ini sapiro kan nggak jelas, ya kan, harus jelas ini. Itu perhitungan. Nah, jadi harus ada kolaborasi antara entrepreneur ya dengan akademisi. Ini sejalan, merupakan satu paket. Nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Ya. Bisa saya buktikan orang bayar tahu campur kan pakai duit, ada hitungan kan? Iya. Nah, itulah salah satu bentuknya. Kalau 10.000 makannya 5.000 pasti baliknya kan 5.000. Itulah bentuk kolaborasinya. Kita ngomong yang gampang aja, yang kira-kira bisa didengar sama yang melihat kita ini. Oh, begitu ya. Itulah bentuk kolaborasinya. Kenapa saya katakan ini bentuknya harus sama-sama, tidak bisa dipisahkan ya di situ. Itu kalau menuju ke generasi, tapi khusus untuk di pendidikan ya, di generasi bangsa ini. Generasi penerus bangsa maksud saya. Mulai dari SD, SMP, SMA, SMK. Itu kalau sudah betul-betul bagus, insya Allah badal thayyibatun barakun gitu. Aman, ya kan, kalau sing ganggu, ya kan, nah, gitu loh. Mau kemana-mana juga aman, ya kan, nah itu Mbak Aya. Oke. Baik Pak, jadi kan hari ini kita sudah belajar banyak ya Pak, mulai dari apa itu TPPO, terus bentuk dan dampaknya, hingga gimana kita cara mencegah TPPO ini melalui program sekolah tadi. Terima kasih Pak Juli untuk waktunya. Mungkin bisa kasih statement atau pesan-pesan ke anak-anak. Ya, oke. Jadi closing statement ya. Oke. Jadi untuk semua yang melihat kita antara Yuli dan Mbak Aya ini, mari kita sama-sama berperilaku yang baik, ya, saling menghormati, saling bertoleransi, ya kan, di segala bidang. Dan mari kita belajar bersama-sama, karena seusia remaja ini masih panjang, ya. Bagaimana caranya semoga siswa-siswi khususnya di YPPI ini ya, kemudian pada umumnya itu betul-betul mempunyai jiwa yang kuat, mempunyai tingkat intelijensi yang kuat dan berkarakter.
Saya kira itu, tetap semangat, jaga kesehatan, ya kan? Jaga untuk pendidikannya, juga jaga sikap dan perilakunya. Baik, terima kasih Pak Julid. Iya. Dan sekian obrolan kita hari ini teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Ya, Pak. ya.